Begitu masuk ke pertengahan, anggap ini 40, 60 naik 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 karena ini kan semakin membuka. Nah, di sini ada pair semakin menekan juga. Jadi pas kita pantengin di sini, maka dia posisinya seperti ini. Tuh, dia naik turun naik turun naik turun karena ini nih goyang. Begitu udah naik ke atas, maka dia tidak ada gerak-gerak lagi nih. Rasa yang teman-teman rasakan misalkan di motor metik ada kawasan ini, yaitu getar di awal, bukan geredek ya, getar terasa berat. Jadi semacam motor bebek itu dimasukin gigi 2 pada tarikan awal, jadi rasanya seperti itu, pokoknya berat lah. Motor metik gerak-gerak di kecepatan 40-60 km per jam. Akhirnya ketemu juga masalahnya di sini. Sudah banyak pergantian part di motor ini dan akhirnya ketemu di mana letak masalahnya. Jadi sebelumnya motor ini gerak-gerak di kecepatan 40-60 km per jam. Nah, jadi geraknya ini seperti rantai kencang kendor di motor PB. Jadi suara mesinnya itu tidak stabil. Setelah ganti beberapa part, misalkan roller, kipas, persentri, persivity, mur, itu tidak ketemu juga solusinya. Dan sekarang akhirnya ketemu di sini. Ternyata masalahnya ada di puli belakang motor metik ini. Jadi untuk teman-teman yang punya pengalaman yang sama, yang gerak-geraknya di kecepatan 40 ke 60 atau di gas menengah itu, jadi yang tidak kunjung sembuh ya, mungkin udah banyak ganti ini itu tapi tidak sembuh juga. Nah, jadi di sini saya akan berbagi ini yang saya temukan di masalah ini. Oke, untuk gerak-geraknya ini sebenarnya sudah di setel ke standar semua ya, mulai dari setelan klep, pokoknya semuanya. Dulu motor ini maunya dibikin seperti motor yang baru karena banyak pergantian juga dan ini yang original semua. Oke, masalah terakhir yang belum teratasi yaitu gerak-gerak di kecepatan 40-60 atau di menengah ya. Jadi terasa banget, apalagi kalau kita pantengin misalkan di kecepatan 70 tuh terasa banget, nggak enak pokoknya. Nah, ternyata masalahnya di sini. Oke, ini di puli belakang, ini puli belakang. Jadi kalau secara fisik ini tidak ada kerusakan ya, ini masih bagus, tidak ada masalah. Di laharnya juga masih bagus, lahar bambu juga masih bagus, ininya juga masih bagus, tidak ada keausan. Dan untuk fan belt semuanya ini baru semua. Masalahnya yaitu di gerak-gerak saja. Untuk persentri, persivity itu pakai yang original semua. Oke, di sini saya akan jelaskan. Nah, masalahnya di mana? Oke, ini saya menggunakan persentri yang bawaan dari M3 original, dan pokoknya semua part di sini ini original semua, kampas ganda juga original. Lalu kenapa gerak-geraknya itu masih ada? Jadi ternyata ini nih sering terlewati pada saat pengecekan, yaitu di bagian puli ini. Puli ini kan ada dua, ada cewek dan ada cowoknya. Nah, ini yang cowoknya, yang ceweknya yang ini. Masalahnya ada di sini, di dua ini. Oke, yang pertama yaitu di jalurnya ini. Di jalurnya ini kelihatan di sini jalurnya sepertinya masih bagus. Ini puli cewek, ini motornya Mio Entry dan motor metik semua juga sama. Nah, di puli yang ceweknya ini, di sini ada jalurnya. Nah, jalurnya ini kalau dilihat seperti ini sepertinya masih bagus, dan ternyata ini ada keausan. Kelihatan di sini ini ada pinggir-pinggirnya yang tidak melengkung lagi, jadi sudah lurus seperti ini. Nah, kendala yang kita rasakan jika misalkan ini ada keausan atau dia lurus seperti ini, karena ada juga yang suka akalin ini, padahal itu sebenarnya salah. Sebenarnya jalur ini dibuat itu untuk mengatur tenaga torsi dan putaran RPM pada kecepatan tertentu. Oke, maksudnya begini. Jadi di sini ini dia tidak lurus ke atas. Nah, untuk teman-teman saran saya ini jangan dirubah-rubah jalurnya ini. Kalau sudah memang aus, maka sebagusnya itu harus diganti menggunakan part original. Nah, jalurnya ini sudah dibuat melengkung entah berapa derajat. Ini sudah sesuai dari standar pabrik Mio M3 atau motor metik. Nah, kalau misalkan di sini ini kan sedikit melengkung di tengah ini sebenarnya. Jadi di sini dia
ke bawah. Nah, ketika nanti ada putaran, maka dia akan menerima putaran awal itu. Ketika ini sudah dibikin lurus, maka dia akan segera membuka sebelum RPM yang ditentukan. Maka motor kita terasa tarikan berat atau krek-krek, maksudnya getar di awal. Itu biasanya karena kehawasan di sini. Kenapa bisa getar di awal? Karena derajanya ini sudah aus. Jadi seharusnya melengkung sini. Misalkan ini nih yang baru. Nah, ini yang baru dibeli, ini yang original. Jadi kalau diperhatikan lebih teliti lagi, ini derajanya itu entah berapa mil, ada perbedaan di sini. Jadi ini yang udah aus, ini yang baru. Oke. Rasa yang teman-teman rasakan misalkan di motor metik ada kawasan ini, yaitu getar di awal, bukan keredek ya, getar, terasa berat. Jadi semacam motor bebek itu dimasukin gigi 2 pada tarikan awal, jadi rasanya seperti itu, pokoknya berat lah. Nah, itu menandakan berarti di sini ada keosan. Maka yang perlu teman-teman perhatikan yaitu di sini. Kalau di sini tidak ada cara yang perlu diperbaiki di sini kecuali dibikin lasia, ditambah dagingnya, dan itu pun harus teliti tingkat tinggi karena ya batas derajatnya juga tidak boleh lewat, tidak boleh juga kurang. Oke, ini di puli nih. Kemudian yang kedua, sebenarnya di sini sih greg-greg nggak terasa di sini ya. Nah, lalu di mana letak greg-gregnya, yaitu di sini. Oke, sebentar. Nah, di sini ada dua puli belakang di sini yang cowok. Ini dua. Nah, ini tadi yang greg-greg, yang puli ini. Terlihat ini masih bagus, tidak ada keausan ya, masih bagus. Jadi tidak terlihat ada kerusakan sebenarnya, semuanya juga masih bagus. Ini bahkan udah saya ganti semua ini, bearing-bearingnya, bearing bambu. Nah, ternyata masalahnya ada di sini. Perhatikan di sini. Jadi di sini ada lubang namanya penguit. Nah, ini penguit. Di sini ada lubangnya di sini. Nah, lubangnya ini kalau kita lihat sih ya biasa aja, standar. Ternyata ada keausan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada semacam coakan ini. Nah, coakan ini sebenarnya bukan bawaan dari pabrik. Ini coakan akibat gesekan dari penguit di sini. Jadi ada semacam roller gitu yang mutar ke sini nanti, semacam bearing lah. Nah, dia udah menggesek ke sini. Nah, itu akibatnya seperti ini. Jadi ada hambatan pada saat kita masuk pada RPM ke tengah, ada hambatan itulah yang mengakibatkan gerak-gerak di kecepatan 40 sampai 60. Biar lebih jelasnya di sini saya punya penguit. Ini penguitnya. Jadi seperti ini masuknya. Nah, seharusnya dia gantung seperti ini ya. Sebentar. Kita masukin dulu. Ini yang penguit yang menggunakan semacam roller gitu ya. Jadi dia muter, beda dengan beat. Ya, ada juga beat yang tidak menggunakan, ada juga yang menggunakan. Nah, masalahnya di sini teman-teman. Perhatikan di sini dia goyang seperti ini. Nah, kenapa goyang? Karena di sini ada keausan pada lubang penguit ini. Jadi cara kerjanya seperti ini. Kita akan coba masukin yang puli ceweknya ini. Oke. Nah, disinilah terjadi masalahnya teman-teman. Lalu penguitnya kita masukin seperti ini. Oke, penguit sudah masuk seperti ini. Lalu kita pada saat jalan pertama dia seperti ini. Oke, dia akan membuka seperti ini. Nah, membuka seperti ini dan posisinya persis seperti ini. Gini teman-teman. Nah, ini nanti akan muter ke depan nih, muter ke depan, kampas ganda di sini. Jadi cara kerjanya gini. Oke, dia akan membuka. Nah, perhatikan rollernya itu akan muter tuh. Nah, seharusnya itu muter terus, nggak ada gesekan seperti ini. Tapi terlihat di sini ada gesekan
yang membuat ini semacam macet gitu ya. Nah, oke. Itu kenapa? Nah, oke. Kemudian kita mainkan. Oke, misalkan kita tarik gas pertama. Nah, dia seperti ini. Kita lepas gas gini. Tarik gas, lepas gas, tarik gas, lepas gas, tarik gas, lepas gas. Nah, perhatikan di sini ada goyang-goyang gitu. No. Begitu dia masuk di RPM tengah, misalkan seperti ini, maka dia akan goyang-goyang seperti ini juga. Makanya dia semacam naik turun gitu. Jadi cara kerjanya, roller di depan memaksa untuk membuka, kemudian per di sini menutup, dan ternyata keseimbangan inilah yang menyebabkan kerek-kerek gitu. Tuh kerek-kerek kan, karena ini turun naik, jadi harusnya dia langsung di sini aja, diam aja di sini, hanya roller ini aja yang goyang. Nah, ketika dia masuk pada RPM tinggi, maka kecepatan tinggi seperti ini, dia mentok nih, seperti ini nih. Jadi tidak ada pergerakan lagi. Nah, maka kecepatannya normal. Makanya itu biasanya gerak-gerak itu hanya terasa di RPM 40 sampai 60 saja. Di awal dan di atas itu nggak terasa, karena di awal dia masih menahan di sini nih. Oh, dia masih menahan di bawah ini, jadi kuat kan, dia menahan di sini, nggak ada gerak-geraknya. Begitu masuk ke pertengahan, anggap ini 40 60 naik karena ini kan semakin membuka. Nah, di sini ada per semakin menekan juga. Jadi pas kita pantengin di sini, maka dia posisinya seperti ini. Tuh, dia naik turun karena ini nih goyang. Begitu udah naik ke atas, maka dia tidak ada gerak-gerak lagi nih. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya, teman-teman. Oke. Kemudian bagaimana caranya mengatasi masalah seperti ini? Oke, masalah seperti ini sebenarnya yang paling bagus itu ya ganti saja. Kalau ini sudah aus, ya ganti jalurnya, ganti satu set ini. Dan ini lumayan mahal. Kalau Mio M3 ini harganya yang original itu belum sama karet sealnya di dalam ya, karet seal yang dua itu belum ya, sama oranye dua di sini belum juga. Itu harganya di 204.000, maka ini mahal juga ya. Nah, kalau beli yang KW sih murah, paling satu set 100-an lebih dapat juga. Nah, tapi kita bicara soal original. Kenapa kita kejar original? Karena ini nih, besinya juga pasti ada perbedaan, kemudian jalur derajatnya ini tadi beda, kemudian kekuatan dari besi ini juga beda. Kalau beli yang KW, maka kemungkinan cepat aus di bagian sini, seperti itu, dan mungkin muncul masalah baru. Maka saya rekomendasikan beli saja yang baru. Harganya 204.000, kosong semua. Kemudian tinggal beli sealnya juga murah, sekitar 11 ribuan kalau yang ori ya. Itu yang ori. Jadi kalau motor saya sih saya usahakan yang ori semua, walaupun mahal tapi kualitasnya luar biasa. Nah, kalau yang ini, solusi yang di sini kita masih bisa akalin kalau yang ini. Dan yang lebih bagusnya kita ganti supaya bagus ya. Ini jalurnya menggunakan jalur yang baru. Lubangnya ya. Harganya ini ada di 260.000 lebih, belum sama bearing dalam sama bearing luar. Oke, itu yang original. Kalau yang KW ada satu set juga, itu udah termasuk semuanya ya. Bisa sealnya udah termasuk, harganya 100 ribuan. Nah, tapi kalau yang original kosong semua, misalkan satu set seperti ini belum seal sama bearingnya, itu harganya udah mencapai 400 lebih. Oke, tinggal pilih saja, tapi saran saya sih pakai yang original saja karena kualitasnya beda, bahannya juga. Kemudian kalau yang ini tadi, ini saya tidak akalin lagi karena ini udah besar sekali jalur yang kegesek atau sudah semakin membesar lubang ini. Tuh, perhatikan tuh. Yang ini kan udah besar banget gesekan ini, yang coakan ini. Maka kita pakai yang ini yang second juga, tapi masih bagus lah. Tuh, lubangnya masih bagus. Walaupun bagus tapi ada keausannya juga. Nah, oke, jadi cara yang kita bisa lakukan di sini yaitu karena ada keausan di sini. Coba perhatikan, saya akan masukin ini. Ya, ada keausan. Untuk masih goyang juga seperti ini. Nah, kemudian untuk mendeteksi kerusakannya, nah di sini lihat coakan ini. Jadi berbeda yang tadi ya. Nah, ini coakan ini akibat gesekan sebenarnya tuh. Kecil ya. Nah, artinya lubangnya masih kecil tuh.
belum parah-parah banget. Beda dengan ini cokannya besar nih. Nah, ini akibat gesekan dari roller pin gue tadi yang ini, yang seharusnya ini memutar gini, yang seharusnya ini memutar, dia malah kejepit tuh kejepit tuh muter kejepit tuh, jadi kayak memaksa gitu. Akhirnya yang terjadi aus di sini, aus juga di sini, di puli cewek ini. Nah itu ya teman-teman, jadi masalahnya clear masalah gerak-gerak di kecepatan 40 sampai 60 apabila ganti satu set puli ini menggunakan original. Jadi harganya tadi seperti itu. Oke, bagaimana caranya kalau misalkan ini sudah parah ya, misalkan di lubang ini, gimana caranya sih supaya kita nggak keluarin duit banyak? Tapi yang bisa saya akalin di sini hanya yang ini. Yang ceweknya sebenarnya bisa itu kalau di tambah dagingnya menggunakan las ya, tapi itu pun lasnya yang menggunakan las kawat stainless ya. Stainless itu lebih kuat. Oke, caranya tinggal tambah daging aja, baru nanti dikikis lagi, diikuti jalur seperti bawaan pabrik. Kalau yang ini bisa juga dilas, tapi di sini saya akalin saja karena ini sedikit apa namanya, lebih sedikit longgar. Jadi yang ini tadi yang longgar sedikit, maka di sini kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, ini dari kaleng bekas. Nah ini perhatikan ini. Oke, ini dari kaleng bekas, kaleng cat ya, cat simprot itu yang biasa digunakan untuk pengecetan di bodi motor. Nah ini apa namanya, kalengnya itu dipotong seperti ini, dibentuk seperti ini, lalu nanti akan kita masukin di sini di dalam ini. Oke, kita akan coba. Ini cara saya untuk mengatasi masalah seperti ini. Oke, jadi posisikan seperti ini caranya. Dia akan menghadap ke lubang yang aus tadi, yang aus di sini. Maka apabila kita masukin pin guide-nya, maka dia akan terlihat seperti ini. Nah, oke, sudah, kita coba goyangkan. Tuh, dia udah pakem nih. Tuh, kan nggak goyang. Ini nggak goyang, yang jalan itu yang ini doang nih. Nah, rollernya ini nih. Nah, ini yang jalan. Jadi harusnya ini diam. Ketika diam maka putaran ini seimbang atau stabil. Gitu. Jadi itu teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, atau kalau mau juga ke tempat kita untuk perbaikan motor di Jalan Kebon Bawang 9 nomor 18 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kita melayani juga untuk servis motor metik dan untuk pergantian part-part lain juga, seperti blok piston. Nah kita bisa tangani juga, atau mungkin ada error pada TPS-nya dan lain-lain lah. Pokoknya pembersihan throttle body, CVT dan lain-lain kita bisa layani juga di sini. Oke teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja kolom komentar, atau bisa hubungi saya juga jika ada masalah. Nanti nomor WhatsApp-nya saya taruh di deskripsi video ini. Terima kasih.